Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan penjelasan tentang game yang kami buat ini. Tapi sebelumnya kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Dimas Firmansyah dengan NPM 88. Lalu ada saya, Ahmad Muklis dengan NPM 97. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Muklis. Oke, terima kasih Dimas. Mulai yang pertama, di sini kami membuat eh, bagian kelas untuk frame halaman pertama yaitu play. Oke, ya terima kasih Dimas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, halaman pertama yaitu bagian play. Oke, di sini dimulai dari import utility-nya. Java AWT, Java AWT Event, lalu Java Swing. Oke, langsung masuk ke public class-nya yaitu bagian action listener-nya. Di sini saya zoom dulu untuk mempermudah. Oke, kita masuk ke deklarasi Java Frame di sini. Java Frame, New Frame, lalu di input MDQ, Quiz Belajar Bahasa Jepang. Lalu kita deklarasikan variabel JButton Play Quiz. Lalu JLabel gambar MDQ new JLabel. Dan juga sounds MDQ sound new sound MDQ. Oke, masuk ke dalam metode quizFrame itu kita munculkan dulu dengan membuat frame-nya itu set default close operation exit on close, jadi nanti agar Windows-nya bisa close atau tampilannya bisa di close. Lalu kita buat ukuran 650 kali 650. Lalu kita set background untuk panelnya yaitu warna apa itu putih ya. Lalu layout-nya null dengan resizable false agar tidak bisa di resize. Lalu kita di sini masukkan image gambar dari game ini yaitu Nihongo Benkyo Quiz. Di sini kita edit ukuran image-nya, lalu kita setting bounds-nya, lalu kita jadikan icon. Selanjutnya kita membuat tombol play-nya. Di sini kita deklarasikan play quiz new J button. Lalu kita berikan teks yaitu mulai quiz. Lalu kita berikan batasan atau tempatnya di mana, yaitu X 220, Y 425 dengan lebar dan tinggi 250. Lalu kita set background-nya yaitu warna ini. Lalu kita kasih add action listener agar bisa diklik. Oke. Di sini kita buat frame add agar bisa memunculkan tombolnya. Lalu kita memunculkan gambarnya. Lalu kita set visible true agar tombolnya bisa dilihat. Oke. Di sini ada play BGM, nanti akan dijelaskan di bagian sound ini. Lalu kita langsung saja masuk ke public void action perform. Jadi di sini dibuat untuk apa yang kita lakukan saat kita mengklik ini mulai quiz. Jadi di sini kita set visible false agar setelah diklik itu frame-nya itu akan hilang dan lagunya akan berhenti. Jadi setelah diklik di sini if get source sama dengan play quiz, setelah diklik langsung akan masuk ke dalam quiznya. Oke. Sebelum itu ini akan nanti dijelaskan bagian sound. Itu kita masuk ke sini. Di sini kita membuat bagian main-nya di mana tempat kita merun programnya. Itu kita menggunakan public class MDQ untuk main-nya.
lalu public static, dan di sini dimasukkan metodenya quiz frame di sini karena kita urutannya itu mulai dari sini karena ada tombol mulai quiz. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan di Mas di bagian sound. Oke, terima kasih Bu Kris. Untuk bagian sound sendiri merupakan bagian yang kompleks dikarenakan di sini kita akan menambahkan beberapa efek pada button agar bisa berbunyi dan juga menambahkan background music. Nah, di sini dimulai dari awal yaitu kita mengimport javanet.org bisa di line pertama itu untuk lalu untuk import JavaX Sound, sample audio input strip dan juga audio system serta clip. Nah, untuk clip sendiri nanti digunakan untuk memainkan dari lagu itu sendiri. Dari lagunya itu harus menggunakan jenis file .wav. Langsung dari sini kita menggunakan class sound NBQ, menggunakan clip, mendeklarasikan clip sebagai clip dan juga mendeklarasikan or sebagai sebuah array sounds A. Nah, di sini sounds A sendiri berfungsi, sounds A ini sendiri dari array yang itu tadi dijelaskan oleh Muklis di sound BGM. Nah, di BGM ini itu tadi di nomor 9 maka nanti akan melakukan array nomor 9. Ya, bisa dilihat di situ. Nah, untuk beberapanya nanti akan keluar di quiz dari sounds E0 sampai sounds E8. Untuk itu setelah untuk public sound NVQ dideklarasikan seperti itu untuk beberapanya dari indeks 0 sampai ke 9 maka langsung ke public void setting file. Nah, setting file ini digunakan untuk si sound effect tadi agar bisa kita input ke beberapa kelas yang akan digunakan. Nah, itu tadi juga bisa dilihat juga di bagian sound effect itu ada di get class dan juga get resource. Sebelumnya saya belum menjelaskannya. Nah, di get class ini digunakan untuk mengambil kelasnya dan get resource ini kita akan mengambil data bukan data gambar ataupun data musik. Nah, karena kita menggunakan sounds, maka kita menggunakan file yang berbentuk musik yang saya jelaskan tadi menggunakan file WAV. Untuk yang public void setting file itu tadi kita menggunakan try audio input stream dengan bentuknya variabelnya yaitu new sound dan audio system get audio input stream sounds A menggunakan index i. Nah, nanti index i ini sebagai metode yang akan diinput dari quiz nanti. Jadi misalnya si quiz itu minta nomor 1, maka di setting filenya akan menggunakan nomor 1 dan akan mengeluarkan array yang ke 1. Nah, untuk itu langsung untuk clip audio system get clip itu untuk membuat si audio itu dimasukkan ke clip dan clip open new sound, maka yang variabelnya tadi akan dibuka menggunakan clip. Nah, setelah itu kita akan menggunakan catch exception untuk sebuah event yang akan digunakan nanti. Langsung di bagian bawahnya yaitu public void play, public void loop, dan public void stop. Nah, di sini kita menggunakan public void play loop dan stop ini sebagai metode yang akan kita masukkan tadi di bagian quiz frame NPQ yang dijelaskan oleh Muklis tadi ada BGM yang menggunakan clip loop. Nah, di situ ada sound loop. Kita juga harus maka di situ kita tinggal menggunakan method loop. Bisa langsung di sounds NPQ. Ya, di situ ada bagian loop. Menggunakan bagian clip loop ini ada perbedaan yaitu clip.loop continuously itu membuat dari si music wave-nya atau efek wave-nya itu tadi bisa melakukan loop berkali-kali. Untuk clip start sendiri untuk melakukan memulai musiknya ya. Untuk stopnya sendiri untuk menghentikan musik.
Oke, bisa di selanjutnya akan saya bahas di bagian quiz and BQ. Di quiz and BQ ini kita menggunakan pertanyaan bahasa Jepang dan juga jawabannya juga bahasa Jepang juga. Nah, untuk itu kita lakukan string satu dimensi dan juga dua dimensi. Nah, untuk dua dimensinya ini digunakan untuk jawaban-jawaban yang ada, tapi untuk yang pertama yang satu dimensi digunakan untuk pertanyaan dan juga untuk karakternya untuk kunci jawaban. Nah, kita mendeklarasikan array string sebagai pertanyaan dan juga array dua dimensi string pilihan. Setelah itu, kita mendeklarasikan kunci jawaban sebagai array char. Bisa ke bawah. Kita mendeklarasikan indeks sebagai integer, jawaban benar sebagai integer untuk menghitung jawaban benar dari sebuah quiz nanti. Mendeklarasikan total pertanyaan sebagai integer. Total pertanyaannya ini kita langsung masukkan dari si array, panjang array tadi. Panjang array-nya tadi ada 11. Langsung terus kita mendeklarasikan hasil sebagai integer, deklarasikan jawaban sebagai char. Oke, untuk bagian frame sendiri digunakan untuk melakukan di Java akan membuat sebuah window baru. Nah, layar window baru ini nanti akan berisi beberapa bentuk dan juga macam-macam yang lainnya yang diisi oleh text file, text area juga dan juga JButton serta JLabel. Nah, untuk text file-nya sendiri nanti digunakan untuk menunjukkan pertanyaan keberapa. Untuk text area-nya ini nanti digunakan untuk sebuah pertanyaannya, soalnya keseluruhan tadi yang kita gunakan dari array pertanyaan. Terus kita juga menggunakan JButton tombol A, B, C, dan D. Nah, di sini nanti fungsi buttonnya sendiri akan bisa dioperasikan menggunakan event action performer-nya. Oke, untuk jawaban label A, B, C, dan D ini akan menunjukkan bahwa si tombol A ini bentuknya apa, jawabannya itu apa. Tombol B itu jawabannya apa. Kayak seperti itu sebagai keterangan. Langsung kita menggunakan gambar NBQ untuk memberikan gambar pada layar. Random GIF, ya random GIF ini kita mengimport sebuah GIF. GIF-nya di GIF untuk di bagian result nanti menggunakan text file angka benar dan juga persentase nanti juga akan ditunjukkan di bagian hasil. Oke, untuk line 69 di sini ada sounds NBQ, sound new sound NBQ. Kita mengimport kelas sound NBQ ke dalam quiz. Yang artinya nanti beberapa metode yang sudah kita lakukan tadi yang sudah saya jelaskan akan bisa digunakan di bagian quiz.nbq.java. Menggunakan timer ini digunakan untuk beberapa delay. Jadi kalau setelah menjawab nanti akan ada delay beberapa detik. Dan di sini kita menekan public void action perform action event A, tampilkan jawaban. Nah, nanti artinya di saat si buttonnya sudah dilakukan diklik, nanti akan menampilkan jawaban. Dan apakah nanti kan dijelaskan oleh Muklis. Oke, nanti di bagian 77 kita melakukan public quiz NBQ. Nah, di sini kita mendeklarasikan dari yang sudah beberapa kita lakukan tadi menggunakan text file, menggunakan frame, menggunakan JButton, tombol apa aja dan juga beberapa label. Nah, sekarang kita ingin di mana letaknya. Untuk frame sendiri kita menggunakan set default close operation yang exit on close. Jadi kalau misalnya sudah selesai dan ingin keluar maka langsung menggunakan exit on close itu. Dengan ukuran frame-nya sendiri 650 kali 650, get content pane dan juga set background-nya yaitu 250 dengan RGB-nya 250 keseluruhannya yaitu warna putih.
untuk set layout-nya 0 dan juga set resizable-nya false. Nah, set resizable-nya sendiri seperti yang dijelaskan Muklis di sini agar si user tidak bisa melakukan pengubahan bentuk layarnya. Misalnya yang awalnya 650 si user maunya 650 kali berapa itu nggak akan bisa karena sudah kita set false. Untuk text file-nya sendiri kita melakukan dengan panjang dan juga lebar tinggi dan juga lebarnya 600, tingginya 250 dan lebarnya 650 dengan warna backgroundnya yaitu 238, 111 dan juga 87 dan juga set foregroundnya yaitu 0, keseluruhan 0 yaitu hitam. Fontnya sendiri kita menggunakan autography karena autography di sini bisa mendeteksi bahasa hiragana, katakana dan juga kanji. Dan juga kami juga melakukan beberapa tes pada beberapa font dan beberapa font itu memberikan hasil yang tidak sesuai. Yang hasilnya yang harusnya menggunakan hiragana tapi hasilnya kosong. Nah, kita menggunakan set horizontal alignment dengan ctext file yaitu center yang artinya akan membuat si tulisan tadi ke bagian tengah. Set editable false sesuai yang saya jelaskan tadi sama seperti size resizable, maka di sini gak bakalan bisa diedit juga oleh si pengguna. Untuk set boundnya sendiri bagian text area untuk Y-nya 250 dengan lebar 640, tingginya 50, line wrap-nya true, wrap style word-nya juga true, background-nya dengan warna 238, 111 dan juga 87, serta set for background-nya berwarna hitam keseluruhan 0. Untuk set font-nya sama seperti tadi yaitu font autography dengan bold, ukurannya juga 15. Sebelumnya itu tadi ukurannya 50 ya, belum saya jelaskan di bagian situ. Untuk set editable-nya juga false. Di sini untuk di line 99 kita mengimport si gambar tadi. Nah, di gambar ini kita menggunakan new image icon yang artinya kita ingin si gambar itu tadi dalam bentuk icon. Kita menggunakan get class dan juga get resource yang saya jelaskan tadi di sounds. Ini juga bisa untuk mengimport gambar dengan sesuai dengan lokasi codingannya juga, dan juga .get image agar si bentuk gambar tadi bisa kita gunakan .get image. Jenis filenya juga harus sama dengan gambarnya. Jika nama filenya dengan yang kita coding itu salah, maka tidak akan bisa melakukan pengimportan. Untuk image gambar edit sama dengan gambar get scaled instance dengan lebar 100 dan juga tinggi 100 dengan Java AWT image scale smooth. Di sini berfungsi untuk si gambar ini tidak pecah di saat kita ingin bentuknya itu kecil. Kalau misalnya kita besar juga kita gak ingin gambarnya itu juga pecah. Di gambar selanjutnya, gambar NBQ set icon-nya ini kita buat si gambar NBQ ini bisa digunakan untuk menampilkan gambar yang kita lakukan tadi di gambar edit. Gambar NBQ-nya dengan set bound-nya yaitu Y-nya 510, lebarnya 100 dan juga tingginya 100. Untuk di line 104 kita menggunakan image random give dancing. Random give dancing sendiri ini digunakan untuk di bagian akhir nanti jika selesai. Di sini juga sama seperti yang di bagian image gambar. Untuk random give set iconnya juga sama, disesuaikan dengan bentuk image, bentuk deklarasi variabel image-nya. Setelah itu di random give set bound-nya dengan X325, Y500 dengan lebar 100 dan juga tinggi 100. Oke, untuk selanjutnya untuk tombol A sendiri 100 kita set bound-nya 175, tata dan juga Y-nya 325, panjang dengan lebar 50 dan juga tingginya 50. Dengan fontnya MV Volley, karena kita hanya menggunakan ABCD maka tidak akan ada masalah, kita juga bisa mengubah font yang lain. Kita menggunakan yang kita gunakan untuk pertama yaitu MV Volley dengan font bold dan juga ukurannya yaitu 15. Set focusable false, jadi tidak akan bisa difokuskan.
action listener this di sini agar si tombol A bisa diklik dan juga melakukan event selanjutnya atau melakukan program selanjutnya. Untuk set text-nya menggunakan set text A karena yang kita inginkan dari si tombol A, si button tombol A ini mengeluarkan huruf A. Hal itu juga berlaku untuk B, C, dan D, tapi memiliki tata letak Y yang berbeda. Untuk Y dari B sendiri 380, tata letak C 435, dan juga tata letak Y di tombol D yaitu 490. Untuk ukuran dan juga lebar serta tingginya juga sama. Untuk jawaban label A, kita gunakan set point tata letaknya X-nya 245, Y-nya 300 dengan tinggi 100 dan juga lebarnya 500. Kita mengsetnya background dengan warna keseluruhan 50 seluruhnya dan juga for backgroundnya 0. Untuk set fontnya sama autography untuk di bagian awal karena kita ingin menampilkan jawabannya dalam bentuk bahasa Jepang, hiragana, katakana, dan juga kanji. Untuk jawaban label B sampai dengan D juga sama, hanya berbeda di Y. Untuk yang label B 355, label C 410, dan label D 465. Untuk selanjutnya yaitu angka benar dan persentase. Ini nanti akan ditunjukkan di bagian akhir sendiri, di saat selesai melakukan input dan juga apa itu si pengguna selesai melakukan eksekusi gamenya dan mendapatkan hasil. Untuk angka benarnya kita melakukan set point X rata-rata 225, Y-nya 265 dengan lebar 200 serta tinggi 100. Hal itu juga berlaku di persentase, cuma berbeda di bagian Y-nya, yaitu Y-nya 365. Set background dan juga set foreground untuk angka benar serta persentase itu sama. Untuk set backgroundnya sendiri 250, 250 dan juga 250 yang Oke, untuk angka benar dan juga persentase memiliki kesamaan yang akan nanti dikeluarkan di bagian akhir. Nah, untuk di sini ini memiliki kesamaan yaitu untuk ukurannya di bagian X dan lebar serta tingginya sama, yaitu X-nya 225, lebar 200 dan juga tingginya 100. Untuk Y-nya sendiri hanya berbeda 100 saja untuk yang angka benar 265 dan juga untuk bagian persentase adalah 365. Untuk set backgroundnya dengan warna putih 250, 250 dan juga 250 serta untuk foregroundnya 25, 255 dan 0 yang artinya warnanya hijau. Untuk set fontnya menggunakan set font in free dengan ukurannya 50. Red bevel border di sini digunakan untuk di bagian tepi itu akan memberikan sebuah lengkungan, bukan lengkungan sih, itu agak diberikan tonjolan sedikit di bagian akhir. Terus untuk set editable-nya juga false. Di sini ada frame.add. Frame.add sendiri digunakan untuk benar menampilkan keseluruhan yang sudah kita atur tata letaknya. Mulai dari gambar NBQ, jawaban label A sampai D, tombol A sampai D, text area, text file, dan juga text file. Nah, kenapa yang bagian persentase dan angka benar tidak ditunjukkan di sini? Dikarenakan nanti akan dikeluarkan di bagian method result, bukan di bagian method hasil. Untuk frame-nya kita gunakan set visible true, jadi agar bisa dilihat, dan play BGM-nya 9, yang itu tadi saya jelaskan di bagian sound, di index 9 itu tadi untuk melakukan background music. Untuk selanjutnya di bagian next question ini akan dijelaskan oleh Muklis. Baik, terima kasih Dimas. Kita masuk ke dalam metode next question. Jadi yang pertama kita gunakan if jika indeks lebih dari sama dengan total pertanyaan, maka akan masuk ke metode hasil seluruh. Jika tidak, maka akan berlanjut ke pertanyaan indeks plus 1. Terus kita lanjutkan dengan text area dan set text. Kita
ini pertanyaan keberapa, terus jawaban A, B, C, D keberapa dari indeks 0, 1, 2, 3. Oke, langsung kita ke action performnya, yaitu setelah diklik, eh, kita eh, deklarasikan tombol ABC yaitu di false agar tidak bisa diklik. Lalu kita masuk ke bagian yang terjadi jika jawaban A itu sama dengan benar, maka akan terjadi sound effect yang telah disediakan di bagian sound, lalu sama dengan yang B, C, dan D untuk ngeplay sound yang ada di bagian kelas sound. Lalu masuk ke metode, setelah itu masuk ke metode tampilkan jawaban. Sekarang masuk ke tampilkan jawaban, kita set tombol ABCD false agar tidak bisa diklik. Lalu kita masukkan if kunci jawaban ABCD ini. Jadi kita kasih tahu nanti hasilnya, kunci jawabannya, misal yang benar mana atau yang salah itu yang mana. Oke, kita di sini masuk ke apabila jawabannya salah itu akan mengeluarkan sound dari kelas sound ini, yaitu dari ke indeks yang kelima. Oke. Timer pause seperti yang dijelaskan Dimas tadi gunanya untuk memberikan delay setelah kita menjawab sebuah pertanyaan. Delay yaitu 1-2 detik lah, beberapa detik. Lalu di sini kita masuk ke action performnya, set foregroundnya berwarna hitam, terus jawabannya kosong, dengan tombol ABCD itu bisa ditekan lagi agar bisa masuk ke metode next question. Di sini post set repeat false, jadi sudah tidak bisa di repeat, lalu post start agar bisa mulai kembali. Sekarang masuk ke dalam metode hasil seluruh, seperti tadi tombol ABCD di set ke false agar tidak bisa ditekan. Lalu kita gunakan rumus hasil sama dengan integer jawaban benar per double total pertanyaan dikali 100 agar jawabannya itu berbentuk persenan, bulatan persenan. Oke. Lalu di sini kita deklarasikan if jawaban benar itu totalnya sama dengan 0, maka akan mengeluarkan sound effect di array ke 0. Selanjutnya sama seperti yang sebelumnya dengan syarat yang berbeda-beda. Jadi di sini akan memulai atau mengplay sound-sound yang ada di array yang ada di kelas sound. Oke. Lalu selanjutnya kita gunakan textfield.setText hasil Anda. Di sini akan menampilkan hasil dari quiz kita tadi. Di sini text area dibikin kosong, label semua dibikin kosong. Lalu kita masuk ke tampilannya, yaitu jawaban benar per total pertanyaan. Jadi misalnya kita benar 5 per 11 pertanyaan. Lalu kita tambahkan persentase teks, yaitu hasil perhitungan tadi ditambah persen, jadi hasilnya berbentuk persen. Lalu di sini kita masukkan frame add agar kita bisa memunculkan tampilannya nanti. Lalu tombol ABCD di set false agar tidak keluar bentukannya. Lalu di sini kita gunakan sound effect untuk yang tadi ini agar bisa mengplay soundnya, lalu menggunakan play BGM agar musiknya masih tetap berjalan dan tetap. Oke.
Segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan kurang jelasnya saat menjelaskan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.